Nah, pada kesempatan hari ini kita akan sinau bareng. Istilahnya kalau orang Jawa itu bahasanya itu sinau bareng atau belajar bersama. Atau tolabul ilmi lah kalau istilahnya teman-teman PAI. Untuk persiapan kompre besok, itu kan teman-teman diminta untuk mengupload 3 RPP yang sudah ada di tugasnya panjenengan, yang sudah dibuat di di tugas lokakarya dan sudah diupload di Peer Teaching gitu. Itu panjenengan silahkan buka di Peer Teaching itu boleh. Nah ini masih banyak yang baru masuk ini. Kasihan kalau nggak di ini. Nah ini Mbak Anggi Lestari. Nah, di perangkat pembelajaran, teman-teman kan sudah mengerjakan modul ajar ya, modul ajar mulai dari PBL. Maaf, ini tugas sebelumnya ini punya mahasiswa sebelumnya. Saya contohkan punyaannya Mbak Fatma aja. Jadi ini masih banyak yang baru masuk. Nah, punya Mbak Fatma ini yang K1. Nah, panjenengan semua kan sudah membuat tugas modul ajar mulai dari PBL ya, penyusunan modul ajar PBL, terus penyusunan modul ajar PJBL, kemudian penyusunan modul ajar P5 dan PPRA, yang terakhir penyusunan proposal PTK dan instrumen. Ini untuk yang K1. Ini masih baru. Nah, saran saya, besok kan panjenengan ujian. Nah, ini panjenengan download lagi terus di print gitu. Atau disimpan sendirilah di HP-nya. Karena apa? Dosen penguji itu akan menanyakan ini mulai dari modul ajar ini. Itu kayak yang akan ditanyakan. Nah, saya buka contohnya teman-teman yang K2. Ini yang punyaannya K2. Saya kasih contoh punyaannya Mbak Istika aja. Karena memang teman-teman ini terbagi dua apa? Ada yang K1, terus ada yang K2. Ini kok kembali ke anu sih. Nah, ini untuk contoh tugas yang K2. Nah, panjenengan kan besok kan akan menghadapi ujian komprehensif ini gitu. Panjenengan print. Nah, untuk yang K2
itu tugasnya yang di print mulai dari modul penyusunan modul ajar PBL, penyusunan modul ajar PJBL, terus penyusunan modul ajar DBL atau diferensiasi atau differentiated based learning, terus penyusunan modul ajar TPACK PPAC, terus penyusunan modul ajar P5 dan PPRA, terus penyusunan proposal PTK serta instrumen PTK. Ini saya sarankan untuk mengeprint atau menyimpan filenya dengan baik karena itu akan ditanyakan gitu. Kalau dosennya paham tentang PTK, insya Allah PTK ini akan disinggung juga, akan ditanyakan gitu. Oke, sekarang kita bahas untuk yang PBL ya. Nah, pada PBL ini panjenengan kalau sudah ngeprint, ini sekitar yang ditanyakan ini panjenengan ini RPP-nya ya. Mungkin disuruh menunjukkan RPP-nya mana, terus materinya apa, terus model pembelajarannya apa. Nah, yang namanya model pembelajaran, bentar dulu ya, kita bahas RPP. Semua RPP mulai dari PBL, PJBL, DBL, atau TPACK. Nah, itu panjenengan pahami di tujuan pembelajaran dulu. Karena tujuan pembelajaran ini sering ditanyakan. Gitu. Di tujuan pembelajaran ini harus mengandung unsur A, B, C, D. Apa sih A, B, C, D? A itu audien, B-nya behavior, C-nya kondisi, D-nya itu adalah degree. Nah, contohnya seperti ini. Peserta didik, nah ini adalah sebagai audien, dapat memahami, mengapresiasi, menerapkan, nah, menghidupkan nurani dalam berpikir kritis. Nah, ini karena kan materinya. Nah, ini termasuk apa? A, B, perilaku ya, behavior. Berarti rumus B-nya masuk di sini. Terus kondisinya bagaimana? Nah, kondisinya itu adalah melalui pembelajaran apa? Model apa? Model PBL. Nah, karena ini PBL ya, modul ajar PBL. Lihat modul ajarnya. Nah, ini ya, PBL. Nah, melalui pembelajaran PBL ini termasuk condition. Terus degree-nya di mana? Nah, degree-nya itu ini biasanya degree itu di tujuan harapan di akhir atau tujuan akhirnya. Tujuan pembelajaran tentang ini berpikir kritis secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, biasanya ada narasi di sini dengan benar. Gitu. Dengan kalau ranah pengetahuan kognitif atau pengetahuan biasanya dengan benar, dengan tepat. Terus kalau ranah keterampilan biasanya dengan baik, dengan apa ya, dengan indah, menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran panjenengan gitu. Itu biasanya sering ditanyakan di tujuan pembelajarannya. Terus berikutnya, nah, pada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini harus sesuai dengan model pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, kebetulan punya teman kita ini ya Mbak Istik ini adalah model pembelajaran PBL, maka fase PBL-nya ini harus muncul semua di sini. Nah, ini fase 1. Nah, ini sintak PBL ini. Ini nih. Ini sintak PBL gitu. Begitu juga dengan PJBL.
PJBL-nya. Nah, di modul PJBL jenengan harus paham juga sintak-sintaknya gitu. Sintak itu apa sih? Langkah-langkah. Langkah-langkah terus itu ada di mana? Ada di kegiatan inti gitu. Langsung lihat aja di kegiatan intinya panjenengan. Coba tunjukkan kegiatan sintak-sintak PJBL-nya. Jenengan tinggal langsung melihat di kegiatan intinya panjenengan semuanya. Nah, di tugas berikutnya, seandainya panjenengan ditanyakan tentang penyusunan modul ajar DBL. DBL ini Differentiated Based Learning atau pembelajaran berdiferensiasi. Ini panjenengan langsung siapkan modul ajarnya, terus langsung ke kegiatan intinya panjenengan gitu. Nah, kegiatan intinya ini mencerminkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Seandainya ditanyakan seperti itu. Begitu juga dengan TPACK-nya. Modul ajar TPACK. Ini yang saya bahas punya teman-teman K2 karena K2 itu lebih lengkap gitu. Kalau punya teman-teman K1 itu kan hanya PBL, PJBL, 2 itu aja modul ajarnya gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa sih perbedaan dari PBL dengan PJBL? Kok modul ajar ini materinya sama sih gitu. Seandainya panjenengan mengajar Asmaul Husna, di PBL Asmaul Husna, PJBL Asmaul Husna, DBL-nya Asmaul Husna, TPACK-nya Asmaul Husna. Apa sih yang membedakan? Nah, yang membedakan itu model pembelajarannya. Dan panjenengan melanjutkan ke ininya, ke pertemuan berikutnya itu. Pertemuan pertama Asmaul Husna, seandainya Asmaul Husna itu jenengan dibuat model pembelajarannya PBL. Terus dibuat di pertemuan berikutnya PJBL. Di pertemuan ketiganya DBL. Atau di pertemuan keempat itu ada TPACK. Nah, ini yang membedakan hanya model pembelajarannya saja gitu. Jadi seperti itu. Apa sih bedanya PBL dengan PJBL? Kalau PBL, Problem Based Learning, siswa diberikan masalah, terus bagaimana siswa menyelesaikan masalah dengan kelompoknya, kemudian mencari solusi dari masalah tersebut. Itu PBL. Kalau PJBL, Project Based Learning, siswa itu harus menghasilkan yang namanya produk atau karya. Gitu. Tentunya PJBL ini lebih panjang. Ininya apa? Pertemuannya lebih lama gitu. Tidak mungkin selesai 1-2 kali pertemuan, bisa sampai 5 kali pertemuan karena harus menghasilkan karya. Kalau PBL sudah kasih masalah, diselesaikan dengan kelompoknya waktu itu, terus selesai sudah PBL itu. Tapi kalau PJBL tidak mungkin selesai. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa kalau pembelajaran PBL itu lebih ke arah kognitif atau ke arah pengetahuan. Tapi kalau PJBL lebih ke arah keterampilan seperti menulis, atau menggambar Asmaul Husna, atau mempraktekkan sholat dan zikir. Nah, ini kan lebih ke arah keterampilan, tidak mungkin selesai 1 hari gitu. Terus kalau DBL, nah ini yang baru ini ya, dan diviralkan meskipun di bawah lingkungan Kemendikbud. DBL itu kan pembelajaran diferensiasi atau
differentiated based learning, katanya orang Inggris seperti itu. Kalau di istilah kita kan RPP kita atau modul ajar kita harus berdiferensiasi. Nah, ini sebetulnya teman-teman sudah diajarkan di sini di tahun ini DBL ini. DBL ini kita harus di awal itu harus mengetahui peserta didik kita lebih cenderung ke pembelajaran apa gitu. Apakah ke ini auditory itu adalah mendengar, terus visual siswanya suka melihat, menonton, atau siswanya suka ini kinestetik, dia lebih suka praktek gitu. Contoh seandainya Mbak Istiqomah ini mengajar satu kelas, nah siapa sih yang memperhatikan Mbak Istiqomah ini ketika menyampaikan materi? Itu kan pasti ada yang gurau kan gitu. Nah yang memperhatikan itu masuk ke auditori gitu. Terus yang tidak memperhatikan, nah itu kan harus dites gitu. Coba tampilkan gambar atau PPT atau video. Nah, kalau dia memperhatikan, suka ditampilkan seperti itu, dia lebih suka belajar dengan ditampilkan media visual, maka dia lebih cenderung ke visual. Nah, terus ada satu lagi yang tidak siswa kita yang tidak suka dikasih video, tidak memperhatikan, gurau terus dengan temannya. Nah ini sudah jelas lebih cenderung ke praktek, kasih tugas beda, itu sudah tugasnya harus yang mengarah ke praktek gitu. Oke, selanjutnya tentang modul ajar TPAJK ya. Kalau TPAJK ini kepanjangannya kan dari teknologi pedagogik konten knowledge gitu ya. Nah, intinya TPAJK itu gini, teman-teman. Teman-teman mengajar, membuka laptop, menampilkan media pembelajaran atau PPT di proyektor, itu berarti TPAJK-nya teman-teman itu sudah jalan. Titik tekannya itu adalah di teknologinya, penggunaan teknologinya. Gitu. Jadi cara mengajarnya teman-teman itu sudah lebih cenderung ke teknologinya, penggunaan teknologinya. Bahkan sampai asesmen atau penilaiannya itu ke ini pakai Quizzes, apa Kahoot, apa Google Form. Nah ini berarti full TPAJK-nya itu digunakan semua, apalagi sampai daring seperti ini gitu. Terus kemudian tugas P5 dan PPRA. Kalau P5 dan PPRA ini menyesuaikan ya dengan kondisi sekolahnya panjenengan. Kemudian yang terakhir tugas PTK. Paling tidak panjenengan harus tahu PTK-nya panjenengan gitu, judulnya harus tahu. Ntar ya saya buka untuk PTK, contoh PTK. Nah, di PTK ini proposal panjenengan kan sudah buat. Nah, paling tidak jenengan tahulah PTK-nya jenengan judulnya. Nah, ini kalau kita bahas sedikit, kita bahas tentang PTK. PTK ini dari judul ini harus mengandung unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya penerapan problem based learning. Nah, ini kan menjadi subjek. Untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, ini kan SP, predikat kan. Objeknya siapa? Siswa. Objek pertama, terus objek berikutnya di materinya ini.
Ini adalah objek, tapi objek dalam kaidah bahasa Indonesia, ya. Terus keterangannya kelas 12. Ini keterangan keterangan tempat, keterangan apa? Ya, keterangan tempat ya. Keterangan tempatnya ini ya, SMAN kelas 12 di SMAN 1 Simpang. Terus keterangan waktunya tahun pelajaran sekarang ini ya. Nah, ini kan sudah mengandung unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini tentang judul. Terus berikutnya panjenengan harus paham rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ini paling tidak jenengan ada berapa sih? Bagaimana sih rumusan masalahnya? Nah, ini jenengan kalau ini ada satu rumusan masalah, ya ini sudah. Jenengan tinggal baca rumusan masalahnya begini, Bapak. Itu. Terus berikutnya tentang apa? Instrumen, ya. Instrumen PTK. Nah, pada instrumen PTK ini sebetulnya LMS sudah menyediakan 5 instrumen. Gitu. Ini memang kemarin ada beberapa dosen yang minta harus dipenuhi semua gitu. Tapi pada kenyataannya tidak demikian gitu. Ini saat yang pertama ya, ada instrumen angket. Nah, angket ini kita kan yang diteliti kan satu kelas. Kan kita sudah paham siswa kita ini tidak perlu angket. Untuk apa angket? Gitu. Terus wawancara. Wawancara ini untuk apa sih wawancara dengan siswa kita gitu. Ini kurang gak dipakai enggak masalah. Tapi kalau di poin 3 ini mulai dari observasi, tes, dan dokumentasi ini harus ada gitu. Nah, kecuali kita itu praktek di lembaga baru yang kita tidak kenal. Oh, kita ngasih angket. Terus kita wawancara dengan kepala sekolah, dengan wali kelas, tanya siswanya bagaimana. Nah, ini bisa dipakai ini, gitu. Wawancara dan angket, gitu. Jadi mulai dari kalau observasi ini wajib ya, harus ada, gitu. Ini kalau di PTK, nah, ini harus ada ini, gitu. Tes itu kan untuk mengukur keberhasilan kita ya. Terus dokumentasinya, bukti real kalau kita melaksanakan penelitian tindakan kelas. Intinya, penelitian tindakan kelas itu adalah kita meneliti dalam satu kelas itu. Jadi dalam satu kelas itu populasi dan sampelnya. Kalau kita melihat format yang di LMS, ini ya, ini yang saya kurang begitu sepakat ya dengan yang ada di LMS. Di metode penelitian ini kan ada variabel penelitian. Oke, kalau variabel penelitian tidak masalah gitu. Karena ini untuk memudahkan kita untuk menentukan rumusan masalah, terus menentukan hipotesa. Ini kita harus paham variabel penelitian. Terus populasi dan sampel. Nah, kalau populasi dan sampel karena populasinya ya satu kelas, kalau seandainya ada 30 siswa ya segitu sudah populasinya. Gitu. Masa mau diambil sampel lagi gitu. Kan ini kan penelitian tindakan kelas. Gitu. Artinya yang dalam satu kelas itu gitu. Oke dah, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Ada yang mau masuk lagi? Waduh, kok banyak nih yang masuk nih. Itu sekilas penjelasan saya tentang apa yang akan ditanyakan, perkiraan apa yang akan ditanyakan di ujian komprehensif besok. Mungkin tambahannya besok teman-teman
akan diminta ini ya apa, mungkin mengaji, terus apalagi menulis ayat, bisa jadi seperti itu. Jangan takut jenengan, teman-teman, jangan takut. Sudah, kalau di awal jenengan nefas, ini malah jenengan tambah down. Lebih baik jenengan tunjukkan ketakdimannya teman-teman di hadapan dosen. Mohon maaf Bapak, kemampuan kami sudah seperti ini karena kami sudah bukan mahasiswa murni lagi gitu. Saya dulu pengalamannya gitu. Saya sudah 15 tahun Bapak tidak menjadi mahasiswa gitu. Jadi saya sekarang jadi mahasiswa lagi, jadi banyak yang lupa sudah Bapak gitu. Pancing aja dosennya gitu. Daripada jenengan idealis, nanti kalau dosen diidealisin itu malah dipancing jenengan, ditanyakan apa ya, secara teoritis mereka paham gitu. Tapi kalau praktek di lapangan kan jenengan kan yang lebih paham gitu. Ayo kita apa? Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Kalau takutnya didahulukan malah ini apa, kita sudah down di awal. Janganlah. Kita jangan ini. Karena dosen itu mungkin bisa jadi umurnya di bawah kita. Atau kita seumuran lah dengan mereka. Dan mereka itu ya bertugas gitu. Monggo kalau ada yang perlu dibahas lagi terkait ini ya, terkait apa, persiapan uji komprehensif, saran saya panjenengan simpan filenya mulai dari modul ajarnya, modul ajar yang ada di tugas lokakarya, terus sampai proposal PTK-nya gitu. Itu kalau di print sama jenengan ya. Kalau modul sebentar ya, ini ya masih banyak yang masuk. Kalau itu di print dengan jenengan, nah itu bisa dibuat kerpean di bawah gitu. Oh, besok dosen tanyanya seperti ini, jenengan baca aja, tinggal baca aja lembaran yang sudah jenengan print. Ya jangan ditunjukkan ke dosennya, taruh di bawahnya jenengan, kan tidak kelihatan. Intinya jangan takut teman-teman ke dosen, dosen juga manusia. Monggo, kok pada ini ya senyap. Saya kalau senyap gini gak enak saya malah. Kayak kalau ini Mas lagi berpikir untuk besok itu gimana menghadapi wajah dosen itu. Lah, wis tak barusan sudah tak kasih inilah amalannya. Sumum bukmun umyun fahum layar. Udah dosennya dihususi mulai. Manut nanti ya Mas, ngikut dia. Ngikuti aja. Bapak untuk BTA-nya itu Oke. Sampai ke akar-akarnya, Pak. Enggak. Kalau BTA itu cuma ini aja, hukum nun mati dan tanwin, terus bacaan panjang pendeknya. Itu aja. Enggak mungkin sampai kenapa ini kok dibaca ini mat silah ini gimana sih? Terus mat jais ini bagaimana? Enggak sampai segitu. Intinya panjenengan semua dianggap mampu membaca dan menulis Al-Quran karena panjenengan sebagai guru pendidikan agama Islam. Tak kirain sampai huruf dan sebagainya. Sampai siwatul huruf. Enggak. Siwatul huruf, huruf. Iya. Muskilat dan sebagainya. Bacaan ismam itu ya, imalah. Enggak sampai. Enggak sampai gitu ya, Pak? Enggak. Cuma itu aja nun mati tanwin,
Terus hukum bacaan tajwid panjang pendeknya ya mat ya. Gitu. Saya sambil ngerokok ya. Ya sudah selesai nih ya kontennya sih. Ini biar enggak panjang-panjang.